kabarnya nih? Semoga semuanya sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar matematika lagi dengan Bu Suci. Masih semangat ya? Seperti biasa, sebelum belajar, alangkah baik kita berdoa dulu dan mengingatkan segala perlengkapan belajar. Oke, hari ini kita belajar apa ya Bu Suci? Nah, hari ini Bu Suci akan menjelaskan tentang belajar baru nih, yaitu tentang logika. Nah, hari ini kita akan belajar tentang logika. Jadi kita kenalan dulu nih sama si logikanya, gitu ya. Setidaknya ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama itu adalah sejarah logika, yang kedua itu pernyataan, dan yang ketiga itu adalah nilai kebenaran. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama ya, sejarah logika. Nah, logika itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah logos. Kalau diartikan logos itu bisa kita sebut sebagai kata atau sesuatu yang dikatakan. Nah, secara lengkapnya logika itu dapat kita bahas, dapat kita sebut sebagai kajian tentang argumentasi atau pembuktian. Ternyata logika itu telah ada loh sejak tahun 500 sebelum Masehi. Wah, udah lama ya. Sebegitu pentingnya logika dalam kehidupan manusia kan? Nah, logika sendiri merupakan bagian penting dari filsafat. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa filsafat itu adalah ilmu tertua di dunia. Nah, sedangkan Aristoteles sebagai ahli filsafat itu banyak loh menulis buku tentang logika. Nah, sementara ahli logika itu sendiri ada yang kita sebut dengan Bapak Boole dan Bapak De Morgan. Nah, untuk pembahasan sebelumnya mungkin di himpunan ya, itu ada hukum De Morgan. Karena himpunan itu sangat erat kaitannya dengan logika, maka hukum De Morgan juga bisa berlaku di situ gitu ya. Nah, kemudian nanti ada aljabar boolean. Kalau itu ada aljabar boolean. Nah, juga diambil dari kata-kata Boole, yaitu penemu dari aljabar itu sendiri. Oke, paham ya mengenai sejarah logika kan? Gak terlalu sulit. Nah, sekarang kita masuk ke pernyataan. Nah, pernyataan itu adalah kalimat yang mempunyai salah satu dari nilai kebenaran. Nah, yaitu boleh nilai benar atau salah. Ingat ya, dia hanya boleh salah satunya aja. Artinya nggak boleh tuh benar atau salah dalam 2 hal. Nah, bahasa lainnya itu adalah proposisi atau kalimat deklaratif gitu ya. Sekarang biar nggak bingung, Bu Suci kasih contoh nih. Nah, misalnya begini, hasil perkalian 2 kali 4 adalah 6. Apakah ini sebuah pernyataan? Nah, ayo pikir-pikir lagi. Hasil perkalian 2 kali 4 adalah 6. Nah, mungkin sebagian ada yang bilang, iya itu buat pernyataan. Enggak, itu bukan pernyataan. Nah, ayo jawabannya apa? Ternyata jawabannya adalah ya. Itu adalah pernyataan. Tapi kan salah gitu ya kan. Tapi kan 2 kali 4 bukan 6, tapi kan 8 gitu. Nah, ini tetap pernyataan. Tapi kita sebut dengan pernyataan yang bernilai salah. Nah, contoh yang kedua. Ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Nah, kira-kira ini pernyataan atau bukan? Oh, jelas dong, ini adalah sebuah pernyataan. Nah, di sini contoh yang kedua ini adalah pernyataan yang bernilai benar. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang ketiga. Ani cantik sekali. Wah, ayo siapa yang namanya Ani nih di sini? Nah, apakah ini pernyataan? Ada yang bisa jawab apa biasanya pernyataan atau bukan? Oke, ternyata ini bukan pernyataan. Tidak, kenapa? Karena pernyataan si Ani cantik sekali itu bisa bernilai salah dan bisa bernilai benar. Mungkin untuk si A, Ani memang cantik. Tapi untuk si B, Ani itu nggak cantik tuh, jelek gitu ya, seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti ini tuh bukan kita sebut sebagai pernyataan. Nah, kita bisa juga bilang nih, misalnya tolong sapu rumah. Nah, itu bukan pernyataan kan? Nah, kenapa? Karena nggak ada tuh nilai salah dan benarnya gitu. Jadi pernyataan itu sesuatu yang bisa kita nyatakan dengan nilai benar atau salah gitu. Walaupun dia salah, tetap itu kita sebut dengan pernyataan. Oke, paham ya? Jadi harus tahu tuh apa bedanya pernyataan dan yang bukan pernyataan. Oke, kita masuk ke pembahasan yang ketiga,
yaitu kalimat terbuka. Nah, yuk kalimat terbuka itu apa sih? Gitu ya. Nah, kalimat terbuka adalah suatu kalimat yang memuat variabel. Nah, dan dengan menyubstitusikan nilai variabel akan diperolehlah suatu kalimat deklaratif. Nah, gitu. Ih, gimana sih Bu Suci kok makin mumet aja nih penjelasannya? Nah, supaya lebih gampang, Bu Suci kasih contoh nih. Nah, misalnya begini. Jika 2x tambah 4 sama dengan 6, gitu ya. 2x tambah 4 sama dengan 6. Nah, ini adalah kalimat terbuka. Kenapa? Karena ada X. Di situ ada X kan? Nah, ketika kita masukkan X-nya sama dengan 1, maka ia akan menjadi pernyataan yang bernilai benar. Nah, coba deh teman-teman masukin X yang sama dengan 1. Jadinya apa? 2 kali 1 tambah 4. Nah, jadinya kan pas 6 ya. Nah, tapi itu disebut dengan pernyataan. Gitu ya, jadilah dia pernyataan. Kemudian kalau kita masukkan X sama dengan 0, dia ternyata juga akan menjadi pernyataan. Hanya saja dia bernilai salah. Nah, gitu ya. Jadi mungkin kalau ada pernyataan atau ada kalimat terbuka yang ada XY-nya, itu berarti itu kita sebut dengan kalimat terbuka gitu ya. Kalau nggak ada XY-nya, berarti kita sebut dengan pernyataan. Oke, kita masuk ke pembahasan yang terakhir nih. Masih semangat ya. Yaitu mengenai nilai kebenaran. Nilai kebenaran ini digunakan untuk mengecek kebenaran dari beberapa premis yang ada. Nah, ada lagi nih istilah premis. Premis itu bahasa lain juga dari pernyataan ya. Nanti untuk kedepannya teman-teman akan menggunakan istilah premis untuk membuat pernyataan menjadi ke kalimat matematika gitu ya. Nah, jadi ternyata beberapa premis atau beberapa pernyataan itu kita bisa menentukan loh nilai kebenarannya. Nah, gitu. Jadi kita akan bisa menentukan itu pakai ilmu matematika. Premis akan diubah menjadi simbol yang nantinya akan memiliki konklusi. Nah, konklusi ini apa lagi? Nah, konklusi ini adalah bahasa lain dari kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya itu akan bernilai benar atau juga bernilai salah. Nah, cara mendapatkan konklusi akan dibahas pada materi berikutnya atau akan dibahas pada video Bu Suci berikutnya, yaitu kita akan membahas tentang teori inferensi. Nah, biasanya kalau teman-teman ketemu sama soal CPNS, soal CAT, atau soal TPA ya yang ada misalnya premis-premis itu ya, nah itu biasanya menggunakan logika gitu. Jadi salah satu penerapan logika itu bisa kita temukan di soal-soal itu gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman paham, insya Allah mau lanjut S2, mau lulus tes CPNS itu gampang, insya Allah. Oke, Bu Suci kira cukup nih pembelajaran hari ini. Simpel banget ya, karena memang baru pengantar logika. Dan memang seluruh pelajaran logika itu gampang-gampang banget loh. Jadi nggak usah takut, nggak usah cemas, nggak usah khawatir akan susah. Ternyata dia gampang banget. Oke, terima kasih telah menonton video Bu Suci dari awal sampai akhir ya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi teman-teman semua. Bu Suci doakan semoga selalu sehat, selamat, semangat, dan terus bermanfaat. Sempurnakan hari bersama matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.